seorang bapaknya Mas Gibran yang merupakan wakil presiden, ya minta Mas Gibran juga diberikan tugas lah sebagai wakil presiden. Kira-kira isi pembicaraan dari kedua tokoh tersebut antara Pak Jokowi dengan Prabowo, apakah memang hanya sebatas masalah ijazah Pak Jokowi atau Mas Gibran yang dituduh palsu, atau memang ada program-program lain yang dibicarakan yang memang penting. Kemudian bagaimana potensi beliau bisa memenangkan kontestasi di 2009 yang akan datang. Tribuners, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Oktober lalu. Pertemuan ini memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya yang dikabarkan berlangsung secara empat mata selama 2 jam. Lantas, apakah pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa atau justru ada agenda? Hari ini saya Maria Nanda akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama Direktur Rumah Politik Indonesia Bang Fernando Emas. Kita sapa terlebih dahulu di sana yang sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Bang Fernando, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Maria. Mbak Maria, baik kan? Baik, Alhamdulillah. Bang Fernando, kita langsung saja Alhamdulillah. ke topik pembicaraan hari ini begitu ya. Ya, Saya ya. mau minta pengantar dari Bang Fernando terlebih dahulu bagaimana kemudian melihat pertemuan antara Jokowi dan Prabowo selama 2 jam begitu. Apa yang kemudian bisa dimaknai dari pertemuan tersebut, Bang Fernando? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan dengan Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Karena seringkali sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi terkait dengan pertemuan-pertemuan, misalnya Pak Jokowi menemui Pak Prabowo ataupun Pak Prabowo juga menemui Pak Jokowi di Solo. Jadi kalaupun pertemuan antara presiden dengan mantan presiden itu ya sesuatu yang harus kita syukuri, termasuk juga silaturahmi antara wakil presiden dengan presiden dan presiden-presiden yang lainnya, mantan-mantan presiden yang lainnya itu perlu dilakukan karena bagaimanapun juga Pak Prabowo butuh masukan-masukan, butuh pandangan-pandangan dari mantan-mantan presiden terkait dengan bagaimana Pak Prabowo kepemimpinannya untuk bisa memberi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Jadi sesuatu yang patut kita syukuri sebenarnya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kita berharap bahwa pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu akan memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia, untuk bangsa dan negara. Jadi bagaimana Pak Prabowo akan memimpin Indonesia di sisa masa jabatannya ke depan bisa lebih baik dengan adanya masukan-masukan dari Pak Joko Widodo. Mungkin juga itu dimanfaatkan juga oleh Pak Jokowi untuk mengucapkan terima kasih juga terkait dengan Perpres Pak Prabowo yang menetapkan IKN menjadi ibu kota politik di 2028 yang akan datang. Itu bisa saja dimanfaatkan juga untuk untuk mengucapkan terima kasih Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Jadi kita lihatlah nanti bagaimana apakah Pak Prabowo dalam sisa masa jabatannya akan bisa memberi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, untuk bangsa dan negara kita. Baik, Bang Fernando menganggap bahwa pertemuan ini wajar begitu ya di antara dua tokoh politik. Dan di media ini memang tidak dijelaskan Bang Fernando siapa yang mengundang ataupun sebaliknya. Apakah dalam pertemuan ini Bang Fernando bisa memprediksi begitu? Apakah Prabowo yang mengundang Jokowi atau justru sebaliknya begitu ya? Jokowi yang datang menemui Presiden dan siapa sebenarnya sosok yang memiliki kepentingan dalam pertemuan tersebut? Apakah Jokowi ataupun Prabowo, Bang Fernando? Saya kira nggak terlalu penting untuk melihat siapa yang mengundang, siapa yang diundang. Tetapi bagaimana esensi dari pertemuan itu, apa nilai yang sedang dibahas oleh kedua tokoh tersebut. Karena jangan sampai pertemuan dua tokoh hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar omon-omon, tetapi bagaimana pertemuan keduanya bisa memberikan sesuatu nilai yang berarti untuk masyarakat Indonesia ke depannya atau untuk pembangunan negara kita. Jadi bukan hanya sekedar ngopi-ngopi bareng ataupun apa ya, tetapi kita berharap kalaupun itu pertemuan tersebut kan atas undangan Pak Prabowo atau atas inisiatif Pak Jokowi untuk meminta waktu Pak Prabowo, kita berharap hasilnya loh. Jadi tidak terlalu penting siapa yang mengundang, siapa yang diundang, tetapi bagaimana isi pembicaraan dari mantan presiden dengan presiden
bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalaupun misalnya Pak Prabowo yang mengundang Pak Jokowi, tentu ada sesuatu yang ini dimintai pendapat dari Pak Jokowi terkait dengan bagaimana membangun Indonesia ini ke depan, terus kemudian bagaimana menghadapi masalah-masalah yang mungkin beberapa waktu lalu sampai terjadi berbagai unjuk rasa dan mengakibatkan ini ya ada anarkis. Itu kan tentu perlu masukan-masukan, karena kalau kita lihat di kepemimpinannya Pak Jokowi yang 10 tahun tidak ada tindakan-tindakan seperti itu. Sementara kalau kita lihat dari latar belakang keduanya, Pak Prabowo adalah mantan militer yang seharusnya secara kewibawaan, secara bagaimana itu ya ketegasan itu, masyarakat Indonesia bisa lebih menghormati Pak Prabowo dibandingkan Pak Jokowi yang berlatar belakang dari sipil. Tetapi kalau kita lihat Pak Prabowo yang belum sampai 1 tahun sudah berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan kemarin ada berbagai aksi anarkis. Jadi ini perlu masukan-masukan saya kira. Begitu juga ketika Pak Jokowi yang meminta berinisiatif untuk melakukan pertemuan tersebut, tentu ada sesuatu yang penting ingin diberikan masukan-masukan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi ini sesuatu yang penting sebenarnya, bukan siapa yang mengundang, siapa yang diundang. Baik, dari pihak istana Bang Fernando juga mengatakan begitu ya bahwa Jokowi ini memberikan masukan kepada Prabowo untuk kedepannya seperti yang tadi disampaikan Bang Fernando. Namun beberapa pihak ini justru menilainya sebagai cawe-cawe begitu. Bagaimana menurut Bang Fernando dan apakah hal ini juga bisa diartikan begitu bahwa Prabowo tidak bisa lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi? Ya, kalaupun bentuk cawe-cawe tentu itu kan atas izinnya Pak Prabowo. Karena Mhm. bagaimanapun juga yang sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah Pak Prabowo. Jadi ketika beliau mau menerima ataupun menolak, ya itu haknya beliau. Tetapi sebagai warga negara, siapapun itu berhak. Termasuk Pak Jokowi yang berpengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia. Sedangkan kita masyarakat biasa saja berhak memberikan masukan-masukan terhadap Pak Prabowo. Misalnya seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok buruh, mahasiswa, itu kan merupakan masukan-masukan terhadap pemerintahan Pak Prabowo, walaupun itu disampaikan melalui unjuk rasa. Ya, apalagi ini Pak Jokowi yang sudah berpengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia dan dianggap oleh banyak orang dianggap berhasil. Jadi sesuatu yang wajar lah ketika itu dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Baik, setelah istana menyebut bahwa dalam pertemuan itu Jokowi juga memberikan masukan kepada Prabowo, tadi juga Bang Fernando sempat menyinggung begitu ya, kemungkinan bahwa Jokowi mengucapkan terima kasih begitu kepada Pak Prabowo karena sudah menaikkan Perpres IKN begitu ya soal ibu kota politik. Ha-ha. Kemudian sedianya apa yang bisa diterkah dari topik pembicaraan antara Jokowi dan Prabowo dalam pertemuan empat mata selama 2 jam tersebut, Bang Fernando? Ya, mungkin bisa saja Pak Jokowi juga memberikan masukan-masukan terkait dengan bagaimana pembagian tugas antara presiden dengan wapres dan gitu. Dan ya bisa saja di Pak Jokowi sebagai seorang bapaknya Mas Gibran yang merupakan wakil presiden, ya minta Mas Gibran juga diberikan tugas lah sebagai wakil presiden, termasuk juga bagaimana mengatasi persoalan-persoalan program-program yang menjadi prioritas Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga ketika program prioritas seperti makan bergizi gratis kalau dianggap gagal oleh masyarakat, tentu ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada beliau. Terus kemudian bagaimana potensi beliau untuk bisa kembali mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang. Tentu yang sudah berpengalaman bagaimana misalnya pada saat itu ada beberapa program-program unggulan dari Pak Jokowi selama 10 tahun, ini juga menjadi masukan kepada Pak Prabowo supaya bagaimana program-program unggulan dari beliau itu bisa terlaksana dengan baik. Karena kalau kita lihat memang ada beberapa yang sudah berjalan, tetapi banyak kendala-kendala yang ini membuat persoalan, akhirnya banyak tuntutan-tuntutan agar program unggulan beliau itu dievaluasi. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak baik. Makanya saya kira ini masukan-masukan penting yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo supaya Pak Prabowo bisa memberikan bisa mensukseskan program-program yang
menjadi program prioritas beliau. Jadi kalau ada orang yang menganggap, ada orang yang terlalu tendensius terhadap Pak Jokowi terkait dengan cawe-cawe, ya kita coba berikanlah kesempatan kepada kedua tokoh itu. Tapi kalau sampai Pak Jokowi terlalu berlebihan cawe-cawenya, baru kita memberikan respon supaya Pak Prabowo agar menghentikan cawe-cawe Pak Jokowi yang dianggap terlalu berlebihan. Baik, kalau boleh diperinci lagi kadar berlebihan begitu Bang Fernando, sebatas apa? Ataupun ada batas sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu berlebihan cawe-cawe dari Jokowi ke Prabowo? Ya saya kira kalau misalnya cawe-cawe yang berlebihan menentukan sampai sosok yang menduduki jabatan-jabatan ini kan berlebihan. Tetapi kalau sebatas hanya memberikan masukan terkait dengan ini loh program yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo supaya bagaimana politikan beliau itu semakin baik ke depannya, terus kemudian bagaimana potensi beliau bisa memenangkan kontestasi di 2009 yang akan datang. Apalagi kalau kita lihat misalnya sudah ada wacana-wacana untuk Pak Prabowo 2 periode, baik itu yang dilakukan oleh partai pendukung beliau ataupun Pak Jokowi sendiri yang beberapa waktu lalu mengarahkan para relawan beliau untuk mendukung Pak Prabowo 2 periode. Jadi tentu penting bagi Pak Prabowo untuk bisa mensukseskan kepemimpinan beliau selama periode pertama ini. Baik, berarti kemungkinan kedatangan Jokowi ini juga menjadi dukungan begitu ya terhadap Prabowo Gibran untuk 2 periode, Bang Fernando. Ya pasti itulah, karena kan bagaimanapun juga kan pernyataan itu baru saja dilakukan oleh beliau belakangan ini. Terus kemudian kan kita lihat ini juga bukan hanya bertepuk sebelah tangan, karena memang niatan ini kan sudah muncul dan itu disampaikan oleh partai pendukung beliau sendiri kan, Partai Gerindra dan juga partai-partai lainnya untuk bagaimana Pak Prabowo itu bisa maju di periode keduanya. Jadi saya kira ini akan semakin mempererat hubungan keduanya, tetapi sangat disayangkan karena terlalu dini disampaikan. Karena bagaimanapun juga pemerintahan Pak Prabowo ini belum sampai 1 tahun. Jadi kalau terlalu dini, kalau berbicara 2 periode, sebaiknya itu dibicarakan kalau sudah melihat hasil. Apalagi saat ini kita lihat bagaimana program-program unggulan Pak Prabowo banyak kendala, banyak persoalan yang harus diselesaikan, yang harus dituntaskan supaya program-program itu bisa berjalan dengan baik, bisa betul-betul dimanfaatkan oleh manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, bukan malah berbicara 2 periode, dukungan untuk maju di kontestasi di 2029. Itu jadi terlalu berlebih, terlalu dini untuk dibicara. Baik, kemudian Bang Fernando, setelah pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ini kemudian juga menjadi sorotan dari berbagai pihak begitu ya, karena Prabowo langsung memanggil 2 menterinya, ada Menteri Pertahanan dan Mendikti-Saintek. Apa yang kemudian bisa dibaca dari hal ini, Bang Fernando? Ya, karena kan seperti tadi saya bilang, jadi persoalan MBG kan gitu, masalah makan bergizi gratis ini kan menjadi persoalan yang belakangan ini sering muncul dan menjadi polemik juga ketika ada salah satu ID wartawan, ID istananya diambil kan gitu, ini kan menjadi persoalan. Jadi tentu ini sesuatu yang penting untuk bisa diselesaikan karena kembali lagi saya katakan bahwa program MBG yang ini melibatkan para uh, siswa baik itu dari tingkat SD maupun sampai tingkat SMA tentu terkait dengan Kementerian uh, apa, di, pendidikan menengah dasar menengah kan gitu. Jadi wajar ketika itu dipanggil. Terus kemudian terkait dengan Menteri Pertahanan kan memang kan persoalan keamanan kita ini beberapa belakangan ini kan memang ada sedikit terganggu yang memang harus segera diselesaikan bagaimana antisipasi supaya tidak terulang lagi dan ketika Pak Jokowi memberikan masukan-masukan ya tentu harus segera ditindaklanjuti supaya bisa diantisipasi secara dini dan bisa segera diselesaikan. Baik, Bang Fernando, ada juga yang mengkaitkan begitu ya antara Prabowo memanggil Mendikti-Saintek selesai bertemu dengan Jokowi ini banyak spekulasi yang mengatakan ada kaitannya begitu dengan isu ijazah Jokowi dan Gibran yang sampai saat ini masih bergulir begitu. Bagaimana Bang Fernando menanggapi hal itu? Kalau tentang itu ya mungkin saja kalau banyak pihak yang coba mengaitkan. Tetapi kalau saya melihat ini kan terkait dengan inilah
bagaimana program-program dari Pak Prabowo dan masukan-masukan dari Pak Jokowi terhadap beliau. Jadi kalau sampai Pak Prabowo hanya sekedar mengurusi ijazahnya Pak Jokowi dan Mas Gibran, ini ya terlalu kecil eh, persoalan tersebut karena Pak Prabowo dipilih oleh masyarakat Indonesia itu untuk mengurusi seluruh rakyat Indonesia, untuk mengurusi persoalan-persoalan yang besar. Jadi kalaupun terkait dengan ada dugaan-dugaan bahwa itu terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ya seharusnya Pak Prabowo minta Pak Jokowi menyelesaikan sendiri, bukan malah beliau turun tangan. Jadi kalau sampai dugaan itu benar, ya sangat disayangkan. Baik. Kemudian ada nggak Bang Fernando menduga begitu sekiranya ada kebijakan baru dari Prabowo selesai Jokowi ini bertemu Prabowo hingga Presiden juga memanggil dua menterinya? Saya kira begini ya, kalaupun nanti Pak Prabowo akan menindaklanjuti pertemuan itu dengan memanggil menteri-menterinya, eh, saya kira jangan sampai untuk coba menutup-nutupi kalau sampai itu benar. Gitu. Tapi saya berharap lagi pertemuan tersebut termasuk dengan memanggil dua menteri tersebut dan nanti akan dipanggil menteri-menteri apa yang lainnya. Kita harapkan ini terkait itu dengan program-program beliau ke depannya. Jadi bukan hanya mengurusin satu dua orang, walaupun itu yang diurus adalah mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Karena terlalu kecil kalau sampai Pak Prabowo mengurusi dua orang tersebut dan mengabaikan apa aspirasi-aspirasi dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Tetapi inilah kita coba membiarkan Pak Prabowo membuktikan apa kira-kira isi pembicaraan dari kedua tokoh tersebut antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apakah memang hanya sebatas masalah ijazah Pak Jokowi atau Mas Gibran yang dituduh palsu, atau memang ada program-program lain yang dibicarakan yang memang penting karena bagaimanapun juga masalah pendidikan ini kan sangat penting sebenarnya. Apalagi ini menjadi salah satu program prioritasnya Pak Prabowo, termasuk masalah pendidikan tinggi. Supaya bagaimana percepatan untuk masyarakat Indonesia bisa untuk semakin tinggi untuk masyarakatnya berpendidikan untuk pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan atas. Jadi jangan sampai terlalu kecil seperti yang selama ini. Jadi jangan terlalu inilah kita menuntut karena bagaimanapun juga persoalannya itu sudah apalah terlalu kecil kalau menjadi urusan presiden yang saat ini sedang menjabat. Baik, tadi Bang Fernando Emas juga menduga begitu ya bahwa ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Jokowi ini soal Gibran begitu mungkin terkait kinerja ataupun diberikan tugas kepada Gibran. Ada juga yang berpendapat Bang Fernando kemarin bahwa mengatakan Jokowi ini mendatangi Prabowo karena mulai gelisah begitu dengan nasib Gibran, terutama soal desakan pemaksulan begitu ya, yang sampai saat ini juga masih terus digaungkan. Bagaimana Bang Fernando menanggapi hal itu? Saya kira nggak perlu gelisah Pak Jokowi terkait dengan adanya menggaungkan bahwa uh, pemakzulan Mas Gibran yang saat ini menduduki sebagai wapres. Jadi ada konstitusi kita yang mengatur terkait dengan hal itu. Jadi kalau memang dianggap cacat hukum dan tidak sesuai dengan undang-undang, tentu ini kan ada prosesnya, mekanismenya. Siapapun, termasuk presiden, tidak bisa menghalangi. Kalau itu dianggap memang cacat hukum, menyalahi undang-undang. Tetapi kalau sebaliknya, mereka tidak ada cacat hukum, tidak ada melanggar undang-undang, dipaksakan untuk dimakzulkan, ini siapapun tidak akan bisa melakukan. Kalau kalau itu sampai dipaksakan, berarti mereka yang memaksakan itulah yang melanggar undang-undang. Jadi siapapun itu, termasuk presiden, tidak bisa menghalangi ataupun tidak bisa coba mendukung pihak-pihak yang ingin memakzulkan kalau memang seperti yang saya katakan tadi, dia uh,
masih sesuai dengan undang-undang, tidak ada yang dilanggar, itu tidak bisa dimaksudkan. Tetapi kalau ada yang dilanggar, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang, ingin dipertahankan, ya tidak bisa. Termasuk presiden tidak bisa melakukan itu. Termasuk juga partai-partai koalisi, karena kita kita bisa melihat kekuatan uh, kekuatan perpolitikan itu bukan hanya di tangan presiden, bukan hanya di tangan partai politik, tetapi di tangan rakyat. Karena kita lihat pengalaman pemerintahan Orde Baru yang sudah 32 tahun berkuasa, yang begitu kuatnya, bisa dijatuhkan, bisa dilengserkan oleh masyarakat, oleh kekuatan massa. Tetapi kalau sampai ada yang coba memanfaatkan untuk mengadu domba, ya kita sangat sayangkan dan kita harus hindari. Jangan sampai ada upaya-upaya yang coba mengadu domba masyarakat untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang itu melanggar konstitusi. Jadi kita harus, siapapun itu, harus sejalan dengan konstitusi. Kalau ada yang melanggar, ya harus kita lawan. Tetapi kalau ada yang coba melanggar konstitusi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan itu juga, ini harus kita lawan. Baik, Bang Fernando, akhir-akhir ini juga sedang dibuat bertanya-tanya begitu ya, terkait sosok Bapak J ini yang menjadi Dewan Pembina PSI. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Jokowi ini sowan ke Prabowo untuk memberikan informasi ataupun memberikan kabar begitu bahwa dirinya ini menjadi sosok dari Bapak J ini dan menjadi Dewan Pembina PSI. Terkait hal itu, bagaimana Bang Fernando menilainya dan apakah nantinya juga Bang Fernando menilai bahwa memang sosok Bapak J ini adalah Jokowi yang kemudian menjadi pembina PSI? Ya bisa saja lah pertemuan tersebut juga dipakai Pak Prabowo untuk, ya kalau dikatakan tidak meminta restu, tetapi menginformasikan sebelum diumumkan ke publik. Makanya sampai sejauh ini kan masih inisial J. Gitu. Jadi saya kira tidak jauh sih dari kriteria ataupun kisi-kisi yang disebutkan oleh para pengurus PSI. Ya kemungkinan ya memang Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga Mas Kaisang dalam memimpin PSI dan bisa menghantarkan PSI mendudukkan anggota DPR RI, ya memang harus melibatkan Pak Jokowi di dalam tersebut. Dan ini yang dilihat oleh oleh Mas Kaisang, oleh Pak Jokowi, dan saya yakin ada juga komitmen-komitmen yang dibangun antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terkait dengan menginformasikan, meminta restu tersebut, bahwa beliau tidak ada keinginan untuk berlawanan politik di 2029 yang akan datang. Tentu itu komitmen yang dibangun ketika meminta restu dari Pak Prabowo. Baik, Bang Fernando, terakhir sekaligus menjadi closing statement begitu ya dari Bang Fernando. Beberapa kali ini kan memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo sering bertemu begitu ya, dibandingkan antara Pak Prabowo seperti mantan-mantan presiden yang lainnya seperti Megawati ataupun SBY begitu. Lantas bagaimana Bang Fernando ini sebenarnya menilai hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, karena beberapa waktu yang lalu begitu ya sempat dikabarkan bahwa hubungan keduanya retak, terutama setelah Prabowo ini melakukan reshuffle kabinet di mana orang-orang dari Jokowi atau orang-orang terdekat dari Jokowi ini didepak dari kabinet. Bagaimana Bang Fernando melihat hal itu? Ya, tentu pertemuan ini ingin membantah juga terkait dengan spekulasi tersebut bahwa ada keretakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan tentu ini dimanfaatkan juga oleh Pak Jokowi untuk menyatakan dukungan beliau melakukan reshuffle terhadap orang-orang yang dianggap bagian dari Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi juga kan ingin pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sukses. Karena kalau gagal hanya karena orang-orang yang direkomendasikan atau orang-orang yang dianggap dekat, tentu kegagalan Mas Gibran juga. Dan bukan hanya Pak Prabowo yang gagal, tetapi Mas Gibran juga akan gagal. Sehingga menjadi kepentingan Pak Jokowi juga pemerintahannya Pak Prabowo sukses, dan kalaupun ada anggota kabinet
yang dianggap dekat selama ini dengan Pak Jokowi dan dianggap bagian dari Pak Jokowi, saya kira pertemuan tersebut dipakai Pak Jokowi untuk meyakinkan bahwa Pak Jokowi sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk mencopot orang-orang yang diduga orang-orang yang dianggap selama ini dekat dengan beliau. Baik, terima kasih Bang Fernando atas waktu dan kesempatannya. Kita nantikan bersama begitu ya langkah politik dari Jokowi dan bagaimana Prabowo membawa pemerintahannya ini di tengah berbagai isu yang terus menerpa. Sekali lagi terima kasih Bang Fernando, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Baik, makasih Mbak Maria. Saya sukses selalu ya. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah membersamai kami hari ini di akhir kata. Saya Mariana dan kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.